dibicarakan microgrid ini yang pernah saya tampilkan adalah microgrid arc flash, perhitungan arc flash untuk microgrid dan juga kasus short circuit. Karena microgrid ini agak unik dari sisi jaringan listriknya. Di beberapa definisi terkait microgrid, pertama, microgrid itu terdiri dari beberapa kelompok atau satu kelompok sumber daya, sumber listrik begitu, yang skalanya kecil dan tersambung pada level distribusi yang menyediakan di beberapa microgrid menyediakan heat panas yang bisa digunakan, dimanfaatkan, dan juga listrik untuk beban-beban di sekitarnya. Dan beberapa microgrid memiliki energy storage. Mungkin ini yang akan dijelaskan oleh Pak Kus sore ini. Itu juga menarik itu energy storage-nya untuk menjamin kelangsungan dari pasokan listrik. Oleh CIGRI didefinisikan secara umum, microgrid adalah electricity distribution system yang terdiri dari beban dan juga sumber-sumber listrik yang terdistribusi. Dan dengan semakin berkembangnya energi terbarukan, teknologinya, dan juga energy storage, maka konsep dari microgrid ini makin berkembang. Ya, dari yang terkontrol, dan terutama sekarang menuju ke grid yang lebih kecil. Dan ini menarik karena Indonesia memang terdiri dari banyak pulau-pulau yang agak sulit kalau memiliki centralized sistem yang tersentralisir gitu dan disebarkan ke pulau-pulau, biayanya menjadi sangat mahal. Dan ada dua jenis microgrid, yaitu independen, jadi dia berdiri sendiri, tidak tersambung ke grid utama, atau tersambung ke grid. Ini di gambar ini diberikan nih. Jadi kalau sambungan ini terlepas berarti dia berdiri sendiri, itu yang disebut independen. Sementara kalau dia disambung ke utility grid, main grid, maka dia menjadi sistem yang tersambung ke grid. Nah, di sini dilihat ada beberapa komponen, mulai dari pembangkit bisa bermacam-macam, bisa surya, bisa bayu, bisa fuel cell, bisa dari fossil fuel, dan bebannya juga bisa bermacam-macam, dari beban industri, beban kantor, rumah, dan juga bahkan sekarang makin menarik adalah electric vehicle, kendaraan listrik. Dan juga ada satu komponen lagi, yaitu baterai storage, baterai energi storage, penyimpan energi. Jadi manakala salah satu pembangkit tidak bisa berfungsi, maka dibantu oleh baterai ini. Ini yang menarik nih, karena masing-masing jalur punya karakteristik sendiri-sendiri, dan beberapa jalur malah ada bidirectional, ada dua arah gitu. Terutama untuk baterai, jadi dia selain di charge, dia juga bisa mengalirkan listrik. Jadi proteksinya ini yang menarik. Nah, beberapa proteksi adalah yang saya catat dari beberapa referensi. Pertama, grounding-nya. Grounding ini menarik karena masing-masing punya transient overvoltage yang berbeda-beda, dan juga menghasilkan fault current yang berbeda-beda. Nah, perbedaan fault current ini, ya, kalau dia grid connected atau tadi independent, maka perbedaannya bisa sangat besar sekali dibandingkan dari supply utama dan juga supply diri sendiri. Dan ini mempengaruhi sensitivitas dan juga kecepatan protective relay. Ini yang mengamankan sirkuit dan juga mengamankan manusia. Dari dua kasus blackout di kilang, yang saya dapatkan adalah memang sensitivitas dari protective relay ini yang sangat kurang gitu. Jadi ordenya harusnya millisecond, beberapa millisecond harusnya mengamankan dirinya, jangan sampai terjadi blackout. Dalam kenyataannya tidak terjadi, sehingga akhirnya terjadi blackout. Dan yang lain proteksi terhadap arc flash. Jadi arc flash ini juga salah satu yang cukup besar dampaknya, ya, dan itu tergantung dari besaran arus, lamanya busur kilat terjadi, dan juga wadah di mana busur itu terjadi. Ini pernah dipresentasikan di safety moment sebelumnya, dan ada satu studi yang dilakukan untuk beberapa jenis microgrid, dan hasilnya memang
beberapa cukup tinggi arc flash yang dihasilkan dan dapat membahayakan manusia. Selain itu, karena dari beberapa sumber di microgrid, sumber energi, maka kemampuan untuk isolasi untuk beberapa peralatan itu juga menjadi penting. Ya, hal ini untuk mengamankan bagi keselamatan manusia dan juga peralatan tersebut. Beberapa hal ini yang mungkin perlu dipertimbangkan karena berbeda dengan grid utama, main grid dibandingkan dengan microgrid ini. Ya. Demikian dari saya mungkin Pak Edi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian momennya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Bapak Pustiadi Raharjo dari Hexa Hydro. Kami persilakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Ini senang sekali ya mendapat kesempatannya, mungkin yang kedua ya, dulu terakhir tahun 2001 untuk sharing experience, sharing knowledge, ya termasuk sharing prospek untuk bekerja sama ya, barangkali di bidang energi terbarukan ya, seperti sudah dikenalkan tadi, nama saya Gus Setiadi Raharjo dari Hexa Hydro. Saya alumni Teknik Fisika ITB ya, NRP masuk 7484046, keluar 1330846. Nah, pada kesempatan ini akan mencoba memberikan satu pengalaman khususnya ya, karena saya adalah seorang praktisi tentunya ya, yang bagaimana dalam hal mana akan menggali potensi-potensi maupun prospek di bidang smart microgrid energy storage ya, berbasis energi terbarukan, hidro khususnya yang sudah lama saya tekuni sejak 30 tahun dan yang akan baru saya tekuni ya, termasuk PV, microwind, microbayu, termasuk juga baru juga itu yang mengenai yang energi storage ya, berkaitan dengan baterai-baterai yang low cost ya, tapi space doesn't matter gitu kan, berbeda ya dengan baterai-baterai yang untuk mobil yang susah-susah, yang mahal-mahal ya. Mungkin barangkali teknopreneurship di industri kecil itu perlu mengambil mainstream yang berbeda ya, tidak berbenturan dengan raksasa teknologi. Jadi concern saya menarik sekali ya untuk ke arah bidang smart microgrid, karena dari pengalaman-pengalaman kita sendiri ya di isolated grid micro hydro ya, itu bagaimana kalau misalnya supply-nya itu naik, demand-nya naik, ya maaf, demand-nya naik, ya sementara suplai airnya juga itu-itu saja, dan barangkali di-gridkan dengan energi yang lain, apakah itu PV atau Bayu, saya rasa akan menjadi lebih sustainable. Demikian pula beberapa rekan-rekan kami yang bergerak di PV terpusat, itu kan juga mengalami masalah ya. Jadi karena PV itu intermittent, ditaruh di daerah pelosok, nah, sementara di pelosok itu sebenarnya ada juga mikrohidro atau pikohidro lah, kapasitas kecil yang dimana barangkali kalau untuk supply isolated murni mikro atau pikohidro itu tidak cukup. Nah, itu kalau dijadikan feeder untuk PLTS terpusat, saya rasa akan menarik sekali gitu. Jadi ada suatu solusi isolated, apalagi ditambah dengan smart micro ya. Smart itu berarti pengaturan baik dari sisi hidro maupun sisi PV, termasuk sisi demand-nya itu akan menjadi lebih efisien ya, termasuk juga dari sisi baterai, karena beberapa masukan yang kami terima dari rekan-rekan kami yang bergerak di bidang PV terpusat ya umumnya kendalanya ada di
masalah intermittent, kemudian soal monitoring baterai, monitoring inverter, dan sebagainya. Jadi itu kalau dikombinasikan tentunya akan menjadi poin yang sangat menarik sekali, khususnya dari sisi technopreneurship. Kira-kira bahasan saya karena kompetensinya di bidang itu tentunya akan lebih banyak di bidang hidro yang sifatnya smart grid maupun baterai storage, ya kita akan harus lebih banyak belajar lagi ya. Kemarin juga meninjau lab energi manajemen Pak Edi, wah itu sangat menarik sekali ya, bagaimana nantinya misalnya industri kecil kayak kita tanpa ada support riset, apakah itu dari universitas termasuk kegiatan semacam ini dari BI, saya rasa akan memberikan suatu wawasan yang bagus bagi technopreneurship di bidang industri kecil ya, untuk bisa lebih maju lagi. Barangkali bisa izin paparan saya, Pak Edi. Silakan, sudah langsung bisa paparan. Yap. PowerPoint. Ya, silakan, dan nampak. Sebentar, ya, jadi ini tadi prospek technopreneurship, smart grid, microgrid, energi storage berbasis energi terbarukan. Nah, sebenarnya sedikit historical ya. Jadi sebenarnya renewable energy, khususnya micro hydro, isolated itu sudah lama dikembangkan oleh Dirjen mulai dari Dirjen LEB sampai sekarang Dirjen EBTKI. Banyak sudah, mungkin ada ratusan yang dibangun. Jadi success story ini sebenarnya tidak hanya persoalan listriknya saja, tapi keekonomian dan teknologi ya, dengan tumbuhnya industri kecil di bidang mikrohidro, khususnya turbin dan kontrol ya, kontrol electronic control, tapi belum kontrol smart microgrid, saya rasa belum terlalu banyak. Apakah itu Hexahydro, Keramat Hidro Mandiri, Cianjuang Teknik, Rainer Konsis, Protel Multi Energi, dan lain-lain. Bahkan dengan satu kemampuan ekspor ya. Termasuk juga di sini yang perlu kita patut apresiasi penyebarluasan teknologi mikrohidro, baik dari tingkat universitas, politeknik, sampai dengan tingkat SMK ya. Jadi SMK itu sekarang juga ada jurusan energi terbarukan ya. Apakah dengan konsentrasi untuk operasi dan perawatan khususnya. Nah, kemudian success story di bidang turbin mikro itu saya rasa juga diikuti oleh kemampuan swasta. Di sini peran swasta untuk ke arah mini hidro ya, mereka berinvestasi, tumbuhnya suatu teknologi, saya rasa juga sangat penting sekali. Nah, meskipun kalau untuk kelas mini hidro itu saya rasa pemain dari luar masih banyak sekali ya, apakah itu dari Andritz Hydro, Flowell, kemudian dari Googler, Voith, dan sebagainya, yang dimana ya kemampuan teknologi mereka sudah lama dan didukung oleh keekonomian yang bagus, sehingga tapi di sini perlu kita syukuri juga bahwa kalau untuk soal desain ya di ED itu Indonesia ini kalau untuk kelas mini maupun mega itu saya rasa sudah mampu sekali ya, yang bersifat sistem ya. Nah, kemudian tahun 2010 itu PLTS ya, PV khususnya terpusat off grid ya, untuk remote area maupun PLTS on grid ya, dengan suplai ke PLN, termasuk pembangunan wind ya, itu menunjukkan perkembangan yang menurut saya cukup signifikan ya. Sehingga kalau tiga hal energi terbarukan itu dikombinasi dan diperkaya lagi dengan smart microgrid, saya rasa akan menjadi satu peluang bisnis yang menjanjikan. Nah, kemudian di sini kita semua sudah tahu kan, target 23% untuk 2025, sekarang udah 2013, 2023 baru 14% ya. Jadi concern dari renewable energy ini kalau kita berkutat hanya pada
on-grid PLN, itu saya rasa tidak akan tercapai dan desentralisasi maupun demokratisasinya akan menjadi terhambat. Kemudian kita semua tahu concern renewable energy menjadi concern dunia. Nah, satu lagi juga kan sekarang semua bergerak ke arah elektrifikasi EV, electrical vehicle ya, termasuk Internet of Things ya, yang membutuhkan energi listrik ya, yang dimana beberapa peluang di remote area berbasis energi terbarukan tentunya akan menjadi suatu entitas bisnis yang baru untuk charging daripada EV ya. Satu lagi menurut saya energi listrik itu too big to be disruptive lah. Jadi ya kalau PI ini kita hanya belajar harus AC terus sama harus DC kan 25 tahun lagi nggak akan gonta-ganti. Mungkin malah sampai akhir zaman barangkali. Hydropower itu sudah lama, jadi saya rasa dan barangkali yang perlu dijadikan catatan di sini, hydropower itu tidak hanya melulu hanya untuk listrik sebenarnya yang kita penting, tapi bagaimana sih sebagai penjaga siklus hidrologi itu yang kadang-kadang kalau kita tinjau hanya dari sisi keekonomian dan sebagainya, tidak memikirkan hidro sebagai siklus hidrologi, termasuk bagaimana food energy, water itu akan sangat menjadi concern. Jadi barangkali di sini derivatif daripada pengembangan hidro termasuk juga menjaga ketahanan pangan, ketahanan air ya, di mana khususnya untuk yang sifatnya runoff river ya, mini hidro kan tidak mengganggu, hampir boleh dibilang ya tidak terlalu mengganggu lingkungan ya. Asal harus debit konservasi dijaga pada aliran air semula. Kemudian kita menginjak ke tantangan. Kalau tantangan prospek ada, tapi tentunya tidak lepas juga dari tantangan ya. Bagaimana yang dulunya itu booming ya sekarang tidak terlalu booming. Kemudian selalu namanya energi terbarukan juga ada tantangannya, baik dari PV sendiri ya yang kelihatannya lebih simpel, cepat dieksekusi. Kemudian juga ya dari sisi konsep bisnis IPP ya untuk perizinan maupun termasuk harga yang barangkali kurang menarik, sehingga teknologi yang lama sudah dikembangkan ini bisa jadi mati suri lah kalau tidak diindikan. Tapi bagaimanapun juga target pemerintah untuk 23% termasuk selalu meningkat untuk tahun-tahun berikutnya tentunya akan menjadi poin yang sangat menarik sekali dari sisi energi terbarukan ya. Mengingat ya, sebenarnya banyak ya potensi baik dari piko, mikro maupun mini yang masih melimpah dan belum tergarap. Kemudian tantangannya satu lagi memang eksekusi proyek itu akhir-akhir ini itu menjadi terhambat ya karena sebagai satu contoh aja, karena saya sebagai praktisi tentunya berbicara apa yang real saya alami. Nah sekarang ini dinas ESDM itu hanya ada di tingkat provinsi, tidak ada lagi di tingkat kabupaten, sehingga usulan-usulan dari daerah dan sebagainya kan barangkali menjadi terlalu panjang ya, sehingga seharusnya energi terbarukan itu kan satu kebutuhan universal, lintas sektoral ya, agar desentralisasi dan demokratisasi energi terbarukan dapat diwujudkan. Inisiatif pembangunan berbasis energi terbarukan mestinya diberikan kepada semua pihak, meliputi swasta, pemerintah daerah, termasuk kementerian lain di luar ESDM ya. Ya alhamdulillah sekarang ini kan banyak juga CSR maupun riset-riset ya yang tidak harus dari EPTKE ya. Karena kita paham juga di EPTKE tidak perlu kita bebani dengan proyek yang kecil-kecil yang jauh-jauh, berpikir tentang regulasi dan sebagainya aja sudah memberikan suatu beban pekerjaan tersendiri. Jadi bagaimana smart grid, microgrid berbasis energi terbarukan akan berkembang tentunya kalau dari sisi pemakaiannya itu lebih dibebaskan. Artinya menurut saya orang punya listrik asal itu tidak dijual, dikelola sendiri, katakanlah itu untuk
perkebunan atau untuk resort hotel yang dimana tidak terlalu terikat kepada aturan jual beli, saya rasa menjadi sesuatu poin yang menarik, di mana demokratisasi energi di sini kita bisa memiliki sumber energi alternatif ya tentunya dalam skala besar pastilah akan membutuhkan national grid atau PLN. Tapi di sini dengan teknologi ya, smart grid, energi terbarukan, dikombinasi baterai storage ya, yang dimana dari energi yang kecil-kecil, misalnya angin sepoi-sepoi, termasuk matahari yang intermittent maupun hidropower yang kurang, itu kan tentunya akan lebih powerful ya, akan lebih ini. Nah, bila disimpan ya. Ya seperti kayak orang ekonomi lah, ekonomi tanpa bank itu saya rasa dunia ini akan berantakan, dan memang orang engineer itu kalah pintar sama orang ekonomi. Bank itu udah abad 18 mungkin abad 12 sudah diciptakan, sementara kita membuat power bank kan mulainya juga dari HP dan sebagainya. Jadi hal-hal yang menjadi kendala ini beberapa kali harus segera kita cari solusi, termasuk bauran energi yang berimbang ya. Ya ini yang penting juga sesuai dengan potensi yang tersedia. Karena tidak sekedar pilihan pragmatis musiman. Nah, ini kan menjadi satu kendala juga ya. Misalnya proyek hidro itu cenderung lebih lama daripada pasang-pasang PV, termasuk studinya dan sebagainya. Kalau itu dikejar hanya dalam 3 bulan untuk tutup buku Desember, itu selalu akan meninggalkan banyak masalah lah. Jadi semuanya harus diberi peluang untuk berkembang, termasuk di sini bersinergi hybrid dengan teknologi surya bayu yang saat ini sebenarnya lebih menjadi suatu primadona. Biasa kan orang Indonesia kan senang dengan yang baru-baru, sementara yang lama-lama hidropower sejak zaman Belanda sepertinya kok kayak tidak menarik. Padahal sebenarnya menurut saya bagaimanapun siklus air terjadi, masih ada beda tinggi dan sebagainya, selama masih ada gravitasi ya itu power insya Allah akan ada terus. Nah, kita sekarang bicara peluang ya. Jadi banyak hambatan, misalnya di Jawa, kita oversupply rooftop dibatalkan dan sebagainya, beberapa soal keekonomian bla bla bla. Tapi di sini menurut saya, meskipun kapasitas listrik secara nasional itu meningkat, khususnya untuk kebutuhan industri, tapi secara geografis itu banyak tempat terpencil yang memiliki potensi hidropower maupun sumber energi lainnya yang jelas tidak akan ekonomis bila dilayani oleh jaringan PLN. Demikian juga kita punya banyak bendungan, jaringan irigasi ya. Apalagi kalau irigasi sekarang ini dibikinnya atau bendungan itu upper stream dan lower stream ya, di mana airnya bisa dihemat, energi airnya bisa dipakai sebagai penyimpan juga ya, dengan konsep pump storage, dipompa pakai energi intermittent, misalnya PV ya, ataupun bayu ya, energi angin ya, yang dimana mengurangi juga beban biaya daripada energi storage berbasis baterai. Jadi saya rasa cadangan air ya, apakah itu diperlukan untuk air minum maupun air irigasi, pertanian, termasuk sebagai pengendali banjir, itu bisa juga kita optimalkan sebagai bagian daripada energi storage tentunya di sini. Ya, tapi kita harus bersabar lagi ya, karena faktanya kayak yang gede-gede aja, yang Cisokan, yang oleh PLN, ya masih harus mencari satu solusi. Padahal hampir semua negara maju, apakah dia punya nuklir atau punya PLTA, pasti punya juga pump storage ya, karena pump storage ini sebagai penyimpan energi, sebagai picker ya, sekaligus kebutuhan mendesak untuk suplai energi, manajemen energi, itu sudah menjadi solusi yang terbukti handal itu. Nah, kemudian satu peluang lagi kan dengan adanya isu TKDN ya. Jadi sekarang ini kan kalau kita mengeksekusi suatu pekerjaan, proyek dan sebagainya, nah itu menjadi faktor yang harus diperhitungkan juga. Jadi
membuka peluang juga bagi teknopreneurship khususnya skala kecil menengah ya untuk lebih berkembang gitu loh. Misalnya sebagai contoh turbin air, apakah itu skala pico, mikro, mini ya, kan berbasis custom ya, sesuai dengan head dan debit yang tersedia, selalu pasti akan punya niche market lah. Jadi apalagi negara Eropa itu sebagai Center of Excellent Manufacture Turbine, itu saya pikir sekarang ini hanya tertarik untuk membuat skala mini dan mega. Bahkan beberapa industri mereka itu telah direlokasi ke India ya, contohnya Andritz, termasuk Voith kalau nggak salah ya, itu juga ada merelokasikan industrinya. Jadi kesempatan bagi kita juga ya untuk bergerak di bidang pico maupun mikro nanti mengarah ke mini itu. Nah, kemudian target 23%, mungkin 40% di tahun-tahun berikutnya itu saya rasa harus diimbangi ya dengan pilihan teknologi yang sesuai dan berkeadilan ya. Tidak semata-mata hanya kecepatan proyek, pekerjaan yang aman, selalu selesai akhir tahun, tapi hidro, surya, bayu, termasuk biomas, panas laut, energi laut, saya rasa harus dikembangkan sesuai dengan potensi yang tersedia, bukan sesuai dengan supplier yang bersedia. Kemudian poin bahwa energi terbarukan itu sangat memungkinkan untuk desentralisasi, demokratisasi, termasuk kemandirian energi listrik ya, yang bisa kita miliki secara perorangan, kelompok usaha, ya, termasuk perkebunan. Saya rasa kalau kita mau pingin punya PLTU 1 MW aja, belinya aja juga susah dan biayanya kan juga mahal. Tapi mempunyai 1 MW, 10 kW, 100 kW, apakah itu PV maupun wind maupun hidro, itu sangat memungkinkan gitu. Kalau dijual banyak aturannya ribet, ya kalau dipakai sendiri ya kan lebih bagus juga. Artinya kebutuhan-kebutuhan di mana daerah yang tidak teraliri PLN atau mahal kalau PLN, tapi di satu sisi tanahnya murah untuk industri pertanian atau apa, ya kan pilihannya di renewable energy. Renewable energy dikombinasi dengan smart microgrid ya sebagai solusi juga untuk industri-industri berbasis pertanian misalnya hortikultura atau industri lain yang membutuhkan lahan, sementara lahannya kalau kita berpikir hanya di Jawa aja kan sudah mahal, sehingga kegiatan industri kecil pun menjadi tidak ekonomis gitu loh pada lahan-lahan yang mahal. Di satu sisi lahan-lahan yang murah pasti ketersediaan energi menjadi kita. Nah, disitulah solusi energi terbarukan ya menggunakan smart microgrid. Kemudian peluangnya ya, ini kalau yang kita berbicara hal-hal yang khusus di samping prospek dari TKDN, smart microgrid itu kan pasti ya punya niche market ya, entry point yang bagus bagi startup ya untuk membentuk marketplace-nya sendiri. Nah, barangkali di sini kata kunci marketplace ini itu suka dilupakan gitu loh. Kalau kita selalu orientasinya microgrid, harus berurusan dengan pemain besar, dengan PLN, tidak mau membentuk market sendiri ya, tentunya malah harus terlibat perang dagang yang nggak seimbang ya dengan makro national grid. Tapi kalau teknologi smart grid ini dibentuk, mencoba menciptakan marketplace sendiri, apakah untuk perkebunan, untuk riset hotel, untuk pertanian, ya termasuk beberapa base camp pertambangan dan sebagainya, itu sekarang sudah mulai tertarik menggunakan mikrohidro gitu. Kemudian smart microgrid itu kan umumnya kan bersifat custom ya, jadi dirancang itu sesuai dengan kebutuhan unik ya dari tiap-tiap lokasi ya, kebutuhan untuk tambang maupun untuk pertanian, untuk kebun itu kan beda-beda, termasuk beda-beda energi terbarukan. Jadi tentunya akan lebih sustainable ya.
menghadapi persaingan ya dengan industri global skala besar. Malah mungkin industri global pun juga tidak tertarik. Ngapain gua ngurusin yang gitu-gituan, karena mungkin tidak bisa skala ekonomi yang besar. Tapi justru itulah yang menjadi satu peluang kita untuk bisa sustainable gitu. Kemudian kita tahulah kalau hidro, surya, bayu itu kan di Indonesia ini tersedia melimpah ruah ya, khususnya yang tidak disentuh industri global. Itu justru peluang ya bagi teknopreneur skala kecil menengah untuk membentuk marketplace sendiri, sekaligus pelan-pelan meningkatkan teknologinya agar bisa bersaing ya di pasar global ya, untuk diekspor ke negara lain. Barangkali misalnya negara yang berkembang ya, atau mirip dengan kondisi kita, Afrika ya, dan Amerika Latin seperti yang sedang kita jajaki, sebenarnya termasuk juga ke negara maju. Misalnya beberapa yang sudah kita lakukan di Jepang maupun Eropa, bila tentunya teknologi tersebut kompetitif, tapi jelas tidak akan visible kalau dikerjakan oleh industri mereka yang sudah berskala global dan besar gitu loh. Jadi selalu ada ceruk market atau niche market di mana industri itu akan mempunyai daya hidup ya, apalagi kalau bersifat unik, custom ya, tidak bisa high mass product ya, tentunya selalu akan mempunyai market. Kemudian terkait dengan PKTF ya, dan keahlian teknik fisika ini kan, saya rasa kalau kita bicara mulai dari perencanaan, termasuk kemampuan IoT, termasuk kontrol, termasuk material berbahan material untuk energy storage baterai, itu kan pastinya relevan lah dengan keahlian teknik fisika ya. Key master itu kata Profesor Adi Wiyogo. Jadi energi terbarukan ini kan memberi kesempatan ya bagi lulusan engineering lain, khususnya teknik fisika, untuk berkarya dan tentu saja kaya ya. Kalau berkarya aja tapi tidak kaya ya kayaknya males juga gitu. Nah, kaya itu kan dalam bentuk technopreneurship itu kan bidang smart grid ya, berbasis energi terbarukan hidro surya bayu, saya rasa mempunyai hal yang prospeknya. Apalagi hal-hal yang kecil itu kompetisinya dengan industri besar itu tidak terlalu banyak. Technopreneurship skala kecil itu sejatinya lebih lincah ya, lebih lincah untuk ini. Memang kelemahannya di bidang riset dan sebagainya ya, kadang-kadang tapi kalau kita bisa mengkombinasikan dan bersinergi ya, itu saya rasa akan sangat bagus. Ini sebagai satu contoh aja. Kalau kita lihat item di sini, apakah baterai storage, fotovoltaik, wind, data cuaca. Nah, itu kan menjadi satu keahlian ya, yang tentunya bisa untuk mengambil daripada energi terbarukan. Ya, termasuk kalau kita bicara baterai storage ya. Tapi ya kalau menurut pengalaman saya sih, kadang-kadang kita harus sedikit anti mainstream ya, mencari peluang-peluang yang affordable ya, bisa dikerjakan riset industri kecil maupun perguruan tinggi ya, dan tidak bersinggungan dengan pabrik-pabrik besar. Nah, seperti contoh misalnya untuk baterai storage ya, itu saya rasa baterai garam sodium ya yang lebih handal, di mana size doesn't matter. Kalau mau segede apapun, kalau ditaruh di pedesaan itu kan bukan hal menjadi satu masalah. Yang penting di sini bisa kita buat ya, kan bentuk-bentuknya kan mungkin barangkali ya secara empirical practical aja kan ya, struktur mekanik ya, isi garam besar berat ya, tapi awet ya, why not ya. Nah, ini ilustrasi saja ya bagaimana sih peran-peran smart microgrid ini sebagai pengalaman contoh kita saja.
operasional ya, operation maintenance. Kalau sistemnya masih isolated dan tidak dipandu dengan ya informasi atau remote monitoring system atau dalam konteks bahasa besarnya Internet of Things, tentunya keandalannya itu kan menjadi pertanyaan gitu. Untuk pesan bearing aja dulu itu harus lewat fax, harus 1 bulan kadang-kadang. Nah sekarang ini cukup dengan teknologi WA saja, itu operator itu sudah bisa memfoto, melaporkan, oh ini yang rusak ya. Kemudian tidak lama kemudian kita ganti. Jadi dari sisi problems monitoring ya, maintenance ya, apakah itu pada island microgrid maupun remote area, itu pasti akan sangat terbantu sekali. Bahkan kalau perlu ya tanpa manusia ya, unmanned ya, seperti yang mikro itu yang diterapkan di Jepang kan menjadi hal yang secara ekonomi menjadi bagus gitu loh. Nanti kita akan belajar lesson dari Nakayama ya, gimana mikrohidro hanya 10 kW, 50 kW, grid connected ke national grid Jepang gitu loh. Itu kalau masih harus ada operator, harus ada tukang sapu, harus ada gerdu, kan menjadi tidak efisien ya. Satu mobile pun dipakai untuk mengendalikan 9 pembangkit mereka yang bangun itu kan menjadi hal yang terobosan ya dari sisi keekonomian maupun dan semuanya dimonitor, baik temperatur bearing, debit air dan sebagainya. Ini sebagai satu gambaran saja bagaimana sih dengan smart microgrid termasuk kombinasi hidro, energi-energi lainnya, ini penting ya. Kalau kita belajar satu teknologi yang dalam 20 tahun tidak akan berubah kan enak gitu. Kayak saya belajar turbin, ya turbin dari dulu hitung-hitungannya ya gitu-gitu aja. Sekarang paling kita update sedikit dengan teknologi 3D ya, CNC ya, termasuk sekarang kemudahan software ya, sehingga dulunya untuk diversifikasi itu tampak sulit, tapi saya rasa dengan kemajuan teknologi gambar 3D misalnya CNC, termasuk penggunaan software ya, itu kan memudahkan kita untuk diversifikasi, membuat turbin-turbin lain ya, seperti Kaplan, Francis yang di mana 30 tahun yang lalu akan sulit itu saya buat. Nah, ini sebagai satu concern kita terhadap lingkungan ya, bagaimana hidropower itu menjaga siklus hidrologi, termasuk mengurangi abrasi sungai ya. Daripada airnya dipakai untuk nabrak-nabrak pinggir sungai, suruh aja nabrak, disuruh mampir ke turbin ya, menghasilkan energi, keluar dari turbin ya energinya sudah berkurang gitu loh, tidak bersifat merusak lagi ya. Termasuk sebagai penyedia air ya, pertanian, pengendali banjir, dan energi storage juga ini. Nah, ini sebagai satu gambarannya. Hidronya tentunya kita sudah sangat familiar sekali, termasuk kontrol. Tapi wind, PV, termasuk smart microgrid-nya ya jelas belum belajar sama sekali, dan barangkali mungkin juga tidak akan saya pelajari. Saya lebih senang kalau ada dari rekan-rekan kita di PII maupun usaha-usaha yang lain ya yang membuat ini gitu loh. Karena bersinergi bagi industri kecil technopreneurship ini itu jauh lebih bermanfaat daripada mengerjakan dari hulu sampai hilir dikerjain semua malah tidak berkembang gitu loh. Ya, kita paling hanya interest dengan turbin ya, tentunya berbagai tipe, berbagai kelas, termasuk yang sifatnya mekanik ya. Nah, sementara ya yang lain kan bisa dikerjakan, merupakan peluang bagi yang lain ya untuk bersinergi. Ini sebagai satu gambaran saja. Bagaimana sih mikrohidro yang 2 kW itu sebenarnya kalau kita hybrid dengan smart microgrid PV ya. Sekarang ini kan yang pengalaman praktis ya, empirical ya, nyata dipasang oleh EPTKI. Misalnya ada instalasi
PLTS terpusat ya, atau istilahnya PLTS komunal 10 kWp. Anggap aja 5 jam itu operasional ya, meskipun dalam faktanya kan mungkin barangkali rata-rata 4 ya atau 3, kalau mendung juga mungkin hanya cuma 1. Berarti 1 hari itu instalasi PV 10 kWp itu kan hanya menghasilkan 50 kWh. Nah, tetapi di desa terpencil, remote area, mestinya kan juga ada air ya, tidak akanlah mereka ada PDAM dulu baru ada PV, kan tidak bisa begitu. Tidak juga airnya juga membeli dari Aqua, pasti ada air. Tapi barangkali di sini pastinya kecil ya. Tapi sekecil apapun, katakanlah kita di sini kasih gambaran ya, misalnya untuk head 1,5 pun atau 3 meter ya secara ekonomi juga, itu sudah bisa menghasilkan instalasi Pico itu yang kita hybridkan dengan existing PLTS terpusat. Demikian juga beberapa pengembangan yang sedang kita lakukan ya, dengan misalnya low speed wind turbine ya, khususnya yang vertical axis ya. Yang vertical axis itu kan barangkali lebih perawatannya lebih gampang ya. Kita banyak itu dapat pengalaman ya dari teman-teman yang pasang yang high speed, tempatnya tinggi, kalau sudah kesangkut layangan juga udah susah, misalnya untuk kan, atau untuk problem-problem maintenance. Jadi pengembangan wind turbine ya, katakanlah mikro bayu ya, yang skala kecil ya, tentunya seberapapun anginnya dia akan menyimpan daya, itu merupakan hal yang pasti yang gede-gede lah, yang secara keekonomiannya gitu. Tapi di sini ada juga satu pilihan ya untuk dikembangkan ya, aneka turbin kayu ya, atau wind turbine ya, yang skalanya lebih kecil dan lebih bisa sesuai dengan kondisi angin kita. Ini contoh saja apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi bagaimana sih industri kecil juga, kalau niche marketnya itu jodoh, kita sudah 9 ya sekarang ya, itu produk kita masuk di Jepang ya, tentunya turbinnya tok gitu loh. Karena kalau sistem-sistem yang lain mereka saya rasa juga menerapkan TKTN dan sebagainya. Tapi dari sini kok kenapa? Saya rasa Jepang kan juga nggak bodoh-bodoh amat ya. Mungkin pastinya kalau membuat crossflow bisa jadi jauh lebih pintar dan lebih bagus daripada kita. Tapi keekonomiannya kalau mereka bikin sendiri ya barangkali lebih mahal, mendingan beli dari Exhydro. Tentunya kalau 4 mega itu saya rasa mereka akan bikin sendiri, apalagi kalau 40 mega ya, Toshiba itu jago sekali bikin yang gede. Tapi hanya 40 kW, 10 kW yang kecil-kecil ya, ngapain toh, engineering cost-nya hampir sama itu membuat 40 mega dengan 4 mega. Nah, di sini ada satu niche market tentunya ya, yang dimana kalau engineering cost kita murah, sekarang juga urusan dengan CNC, 3D, software juga yang merupakan satu peluang gitu. Kalau saya ditawarin membuat 4 mega, mendesain bisa, tapi apakah mesin-mesin saya ada punya untuk mungkin mesin bobot diameter 8 meter, ya jelas keliling Indonesia aja juga susah. Ya ngapain kita bikin yang gede-gede, yang pasarnya juga belum tentu 10 tahun sekali. Mending bikin yang kecil-kecil tapi ya cukup rutin ya. Demikian pula saya rasa dari konteks smart grid maupun baterai storage yang lainnya, bagaimana satu produk yang bisa kompetitif, affordable, sesuai dengan kemampuan industri kita, itulah yang perlu kita kembangkan. Ini sebagai satu contoh saja ya. Bagaimana pembangkit yang kecil ya, semuanya sudah Internet of Things control base ya. Jadi dikembangkan oleh Nakayama. Dan ini di Jepang tentunya sudah tidak ada ya isolated remote area yang perlu, kecuali ada beberapa yang dipakai di daerah wisata gitu ya, memberikan
karena memang tidak mau ada national grid atau gimana, saya kurang tahu. Tapi di sini meskipun 10-40 kW ini masuk ke jaringan grid mereka dan dibeli dengan harga yang bagus ya, sebagai bagian daripada feed-in tarif ya, termasuk juga CO emission. Nah ini generator, kontrol itu ya pasti mereka sendirilah, karena belum tentu juga. Kalaupun kita bisa urusan standar dan sebagainya kan lebih rumit itu untuk urusan electrical. Tapi menariknya di sini ya mereka punya konsep yang sederhana. Semua turbinnya dimasukkan di kontainer, semuanya unmanned ya, jadi kontrol automatic base ya. Jadi dan ya barangkali saya kurang tahu persis, di samping soal feed-in tarif ya mungkin mereka bisa juga jualan CO emission reduction juga, atau sebagai bagian daripada untuk goodwilling dari company ya, profil company untuk ramah lingkungan dan sebagainya. Ya faktanya di sana banyak sekali, apakah itu PLTA mereka direhabilitasi atau pembangunan baru yang skala kecil. Ya, ini tentunya agak kontradiktif ya dengan kondisi di Indonesia, di mana tahun 2001 itu saya pernah mengerjakan untuk mikrohidro 30 kW grid connected di Seloliman. Itu termasuk pekerjaannya sampai sekarang masih. Tapi karena aturannya dan sebagainya, ya dari tadinya dapat pasokan rutin grid connected dari PLN, sekarang malah usahanya dihentikan karena harus memperpanjang apalah administrasinya dan sebagainya. Ya, termasuk ada beberapa yang dari Melong, ya, kemudian dari beberapa yang lain yang tidak bisa optimal. Ya tentunya saja kita optimis ke depan kalau sudah tidak ada cerita oversupply atau top or pay, itu saya rasa renewable energy di Indonesia, di Jawa khususnya juga akan berkembang. Tapi jelas kalau di luar Jawa dan sebagainya, remote area ini selalu akan punya potensi. Satu lagi dongeng yang Eropa. Ini untuk Wales ya. Nah, kemudian sebelum COVID juga kita juga banyak dapat permintaan ya untuk turbin yang kecil-kecil ya. Karena apa? Sekarang dengan berkembangnya EV, electric vehicle, lokasi-lokasi pico mikro di Eropa yang dulunya dianggap tidak visible, sekarang kan menjadi niche market yang menjanjikan, dikombinasi dengan PV ya, yang paling ramai PV kan bisa dipakai untuk charging ya, atau daerah-daerah pertanian yang dimana mereka itu kan sekarang dengan adanya perang Ukraina, harga gas, harga energi kan menjadi meningkat. Nah, demikian pula kalau kita bisa bikin sistem smart microgrid ya untuk sistem-sistem yang kebutuhan apakah pertanian di farming mereka atau untuk ke Afrika, itu saya rasa juga punya potensi yang bagus. Jadi sudah lama kita ya mengerjakan mikrohidro, proyek-proyek kita untuk seluruh Asia, hampir seluruh pulau Indonesia, tentu saja ada turbin kita, singkat saja. Nah, kemudian pasar Afrika, nah, sebenarnya menjanjikan juga, tidak hanya dari turbinnya tok ya, tapi dari sistem IoT-nya ya, sistem smart microgrid ya. Kalau dari teman-teman ini ada yang bisa membuatkan ini, ya kita combine dengan turbin kita, bisa laku juga itu ke Afrika, ke Amerika Latin, ya, yang dimana perkembangan seperti ini saya rasa tidak semaju kita lah. Tentunya di samping pembelajaran produk ya kita membuat juga simulator ya untuk edukasi, termasuk untuk meningkatkan kemampuan SDM di bidang hidro, tidak hanya dari sisi perencanaan, tapi dari sisi operasi. Jadi poin-poin lain daripada renewable energy, saya rasa kita harus agak lepas sedikit dari
selalu harus melakukan kehebatan produksi, tapi kalau tidak dipikirkan SDM-nya, misalnya kita bikin teknologi Bayu, teknologi PV, teknologi, tapi siapa nanti yang akan merawat, mengoperasikan? Karena umumnya juga tempatnya jauh. Mungkin dengan adanya IoT kan semuanya bisa dihandle dari pusat. Nah, tapi saya rasa enggak juga. Beberapa satu pekerjaan kecil itu pasti membutuhkan juga masih kehadiran orang ya, manajemennya yang dimana di sini membutuhkan juga kemampuan daripada SDM. Jadi dengan adanya SMK terbarukan termasuk Politeknik melakukan edukasi di bidang vokasi energi terbarukan, itu harus kita tanggapi sebagai suatu peluang yang bagus ya untuk operasi dan perawatan energi terbarukan itu akan menjadi lebih sustainable. Ini juga sifatnya untuk latihan. Nah, ini testbed yang begini kalau dikombinasikan dengan testbed smart microgrid kan bagus juga. Testbed smart microgrid dengan modul PV, modul Bayu dipakai sebagai suatu edukasi ya, poin riset juga untuk daerah-daerah ya yang dimana sebarannya itu nanti akan menjadi lebih bagus itu loh. Ini yang kita lakukan juga di samping memproduksi, kita juga melakukan training ya, PIGO, level perencanaan maupun operasi perawatan ya, untuk menjamin kesinambungan teknologi. Beberapa fasilitas training kita dikombinasi dengan kegiatan vokasi. Nah, ini beberapa produk. Awalnya kita bermula dari crossflow ya, sampai mungkin untuk yang bisa 700 kW, tapi kemudian kita mengarah ke Pelton, dari Pelton kita berkembang ke Kaplan ya, baik untuk beberapa tipe ya, even sampai ke super low head ya, 2 meter dengan open flame ya, dengan tubular, beberapa variasi ya, karena turbinnya efisiensinya lebih bagus ya tentunya dibanding crossflow, dan bisa untuk low head ya. Crossflow paling ya meter lah, di bawah 4 meter ya, sudah angkat tangan. Nah, kemudian untuk yang skala mini juga termasuk yang mikro, kita sudah bisa membuat franchise turbine ya. Jadi teknologi mikrohidro ya termasuk tentunya ya nanti kalau dikembangkan dalam negeri smart grid, microgrid, baterai storage itu kan tidak saja mampu menghidupi industri dalam negeri ya, tapi sebenarnya ekonomi daerah pengguna itu juga bermanfaat. Karena barangkali yang kurang dimengerti poin mikrohidro ya termasuk konstruksi, umumnya untuk konstruksi sipilnya itu biayanya umumnya itu bangunan sipilnya. Jadi termasuk batu, tukang kerja dan sebagainya di area itu 70%. Sementara turbin sendiri paling value-nya 15%. Generator itu sebagian import masuk kontrak 7,5%, sehingga sebagai suatu motor penggerak ekonomi daerah, termasuk meningkatkan industri dalam negeri, itu tentunya ya sangat strategis sekali ya untuk pengembangan produk dalam negeri. Sehingga cintailah dan gunakan produk teknologi energi dalam negeri itu bukan jargon saja gitu, tapi bisa direalisasikan dalam proyek-proyek mikrohidro. Nah, jadi demikian paparan termasuk pengalaman kita ya di bidang hidro khususnya, dan tentunya kita bersemangat sekali untuk bekerja sama di bidang pengembangan smart microgrid termasuk baterai storage, dan tentunya sesuai dengan passion dan kompetensi kita ya hal-hal yang bersifat konstruksi dan metal saja ya, paling ya edukasi lah yang akan kita kembangkan. Terus terang kita membutuhkan sekali ya partner-partner ya yang bergerak di bidang
kontrol ya, IoT ya, yang dimana pasarnya bisa lebih luas daripada tidak hanya untuk pasar dalam negeri, tapi untuk luar negeri, apakah itu untuk Afrika atau untuk negara-negara lain. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan sharing pengalaman saya ya, termasuk bagaimana sih niche market ide-ide untuk technopreneurship di bidang ini. Dan tentunya tidak hanya sharing experience ya, saya juga perlu sharing order ini, sharing profit ya dengan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Baik, Atur nuhun. terima Thank kasih you. Silakan, monggo waktu saya kembalikan ke sebelum moderator. Mbah John ya atas paparannya ini yang kedua ya. Jadi mungkin nanti juga ada ketiga dan seterusnya, nggak boleh bosen ini. Insya Allah, Pak. Oke, Sejauh siap. Ya, kemampuan makasih. praktisi, Ya, saya selalu luar suka. biasa. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya pertanyaan jawab. Nah, itu ya, tanya jawab. Ini yang saya bacakan yang ada di chat box ya. Sharingannya atau dikecilin gitu loh. Jadi kalau Nah, ini yang pertama dari Pak Muhammad Fatoni ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, dalam mengejar target pemerintah mencapai 25% penggunaan energi terbarukan di tahun 2025. Seperti apa program dan kebijakan pemerintah untuk mencapai itu? Serta seperti apa kolaborasi technopreneurship pemerintah perguruan tinggi untuk mencapai itu, khususnya industri skala kecil dan rumah tinggal di daerah terpencil dan tertinggal. Silahkan Mbak Jo. langsung dijawab aja Pak ya, biar tidak lupa ya. Dijawab. Ya sebenarnya kalau disuruh menjawab ya tidak tahu persis ya, karena saya kan bukan Nggak pembuat apa-apa, ini kan kebijakan, tapi saya berpengalaman sekali. saling Ya, bertulang pendapat. ya, artinya sebenarnya beberapa itu sudah cukup bagus ya, tapi dalam beberapa hal kendala utama khususnya untuk ISOL itu jelas, dengan sekarang itu tidak ada dinas pertambangan dan energi, dulu namanya DP di tingkat kabupaten, itu menjadi satu hambatan serius ya di bidang usulan-usulan pekerjaan yang terkait energi terbarukan, khususnya untuk inisiatif daerah. Jadi Suaranya tidak kita kedengaran. mengusulkan, Ya. Tidak terdengar. Ya, terputus-putus barusan. Udah mulai kedengaran lagi. Internetnya kurang bagus itu sebenarnya. Coba sekarang udah terdengar, Pak. Udah. Padahal saya udah keras. Udah keras lagi. Jadi ini dari sisi pemerintah ada hambatan dengan tidak adanya dinas energi di tingkat kabupaten. Nah, kemudian saya rasa energi terbarukan khususnya untuk isolated grid berbentuk community development itu harus bisa dieksekusi tidak hanya oleh ESDM atau BTKE, tapi sekarang ini kan bisa oleh CSR ya, termasuk swasta ya, ataupun perkebunan ya, perorangan ya, yang dimana inisiatif-inisiatif itu tentunya akan bisa lebih ini kalau diberikan suatu bantuan atau subsidi lah katakan, karena bagaimanapun infrastruktur energi itu kan kebutuhannya mahal ya, meskipun dalam hal ini sekarang sudah ada terobosan, meskipun baru tahap perbaikan ya, misalnya dana desa itu kan kadang-kadang gede ya, dipakai untuk perbaikan turbin atau perbaikan generator ya di existing yang ada. Nah, sementara untuk kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk ke arah riset ya, saya rasa dengan program Merdeka Belajar di mana perguruan tinggi harus menggandeng industri ya untuk melakukan riset ya, apakah didanai BRIN dan sebagainya, itu menurut saya termasuk peluang dan angin segar juga. Nah, sebagai contoh kita melakukan kerjasama dengan Telkom University ya dari program BRIN untuk membuat simulator mikrohidro
kita bagian mekanikalnya, Telkom University mengembangkan bagian Internet of Things-nya sesuai dengan kompetensi. Jadi pola-pola seperti itulah yang harus lebih dipertajam lagi atau digalakkan lagi untuk mengejar target ya, di luar target yang sifatnya swasta dan perusahaan besar lah. Kira-kira begitu, Pak Fatoni. Berikutnya, ini masih Pak Fatoni, ini ada 2 lagi nih. Yang kedua ya, nih ya. Bagaimana iklim kompetisi teknopreneurship smart microgrid energy storage, dan di tingkat investasi dari investasi luar negeri untuk hal ini seperti apa gambarannya? Terus terang saya tidak terlalu banyak mempunyai data ya untuk kompetensi. Tapi sebenarnya kalau dari sisi turbin mikro, saya rasa jelas kita kompetitif ya, khususnya untuk turbin. Nah, kalau yang sifatnya elektrik, smart grid itu kan pasti kalau untuk kepentingan luar, barangkali hanya negara-negara tertentu yang kita akan punya peluang untuk lebih dikembangkan gitu. Nah, dalam negeri sendiri persaingan itu kan kadang-kadang sebenarnya kalau policy proyeknya berkeadilan sesuai dengan potensi, saya pikir seharusnya tidak ada suatu persaingan ya. PV punya lahan sendiri, hidro punya lahan sendiri, wind punya karakter sendiri gitu loh. Jadi, tapi memang kalau policy-nya itu sesuatu proyeknya itu dibundling ya, tentunya itu menjadi kebijakan yang tidak ini kan lebih gampang itu menggedekan PV ya, satu supplier, satu ini. Sementara hidro itu kan pekerjaannya kan scatter, butuh masukan desain. Demikian pula saya rasa dari wind turbine itu kan butuh studi ya, butuh studi yang lebih matang gitu. Jadi kira-kira begitu. Namun demikian ya kita tentunya sebagai wira swasta harus tetap optimis ya, bahwa ke depan regulasinya tentunya akan lebih membaik gitu. Baik, berikutnya masih Pak Muhammad Fatoni ya, ini pertanyaan Saya perlu ketiga. membaca ini. Nah, ini pertanyaan ketiga nih, untuk menciptakan technopreneurship smart grid energy storage di kalangan generasi milenial, seperti apa pembinaan yang sebaiknya dilakukan? Jadi kalau saya boleh berusul ya, karena dengan pengalaman saya 30 tahun ya, tapi tentunya kan tidak di startup ya, tidak di yang internet ya. Saya hanya berpengalaman di bidang produksi mekanik ya. Nah, jadi bermain di niche market itu sebenarnya hal yang katakanlah jurus ampuh ya. Jadi tidak perlu bersaing dengan yang besar-besar. Kemudian carilah pekerjaan yang sifatnya custom. Jadi agak mempunyai keunikan ya bagi teknopreneurship awal, sehingga daya saingnya itu lebih meningkat, dan tentu saja harus dibarengi dengan engineering cost ya maupun pekerjaan yang kompetitif. Dari situ saya rasa bisa pelan-pelan berkembang ya. Kalau perlu bisa membentuk marketplace sendiri ya, tidak harus mengeluh atau menanyakan kebijakan PLN ya, barangkali di situ. Karena kalau kita ya selalu terpaku pada kondisi ya problematik oversupply PLN dan sebagainya, yaitu susah solusinya. Jadi mencari satu terobosan niche market, kalau perlu ya teknologi yang baru, murah, tapi affordable ya, itu saya rasa kunci supaya ya teknopreneur ya khususnya startup di bidang IoT itu bisa lebih
berkembang ya. Dan tidak hanya dari sisi sistem ya, tapi saya rasa dari kemampuan data acquisition itu juga perlu sekarang ini dikembangkan. Data acquisition hidrologi, data acquisition wind, ya, termasuk real measuring ya, stream gauge ya, itu juga masih barang-barang yang tidak terlalu banyak itu, mengukur debit sungai secara kontinu, ya, termasuk data daripada angin dan sebagainya, yang mana sebenarnya punya peluang itu bagi teknoprinsip untuk berkembang. Baik, ini masih Pak Muhammad Faton, pertanyaan banyak sekali ini yang keempat nih. Mengenai produksi peralatan smart grid energy storage karya negeri, apakah sudah menembus ekspor luar negeri? Nah, kalau smart grid itu kan sebenarnya kita apa istilahnya integrator ya. Jadi kan enggak, PLC juga sudah tersedia mula dan sebagainya, demikian pula sensor, aktuator. Tapi yang real jual harusnya inovasi, kreativitas sama kemampuan software-nya itu menurut saya ya, bukan dari alatnya ya. Kalau kita bicara hardware, saya rasa dari sisi elektronika sudah bukan dia tidak akan kompetitif, tapi merangkai kemudian membuat itu alat itu bisa bekerja dengan baik untuk sistem-sistem yang khusus ya, kebutuhan-kebutuhan khusus, itu saya rasa itu fokus daripada ya teknoprosesif itu gitu loh. Misalnya kalau PLC standar yang itu kan ya hanya pengaturan-pengaturan tertentu, misalnya untuk hidro hanya untuk synchronizer atau apa, dan umumnya skala-skala besar, tapi untuk yang multi input, multi output, kebutuhan-kebutuhan yang cukup unik ya dari customer, itu kan bisa itu dikembangkan oleh teknoprosesi kita. Jadi yang dijual itu adalah kemampuan daripada brain inovasi software, bukan pada alatnya. Kalau alat ya barangkali menurut saya mechanical lah ya, crafting ke industri machining itu jelas kita masih kompetitif. Kan untuk cari tukang bubut, tukang las di Inggris, di Jepang segala itu kan harganya sudah sangat mahal sekali ya. Tapi untuk mengembangkan industri elektronika dalam negeri, saya rasa sudah tulit kita. Kira-kira begitu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Susilon. Untuk skala kecil, apakah tersedia alat kontrol yang sudah combine kontrol untuk surya, air, angin, dan lain-lain? Mungkinkah dengan menggabungkan outputnya saja dengan syarat parameter khususnya tegangan sama? Wah, ini pertanyaannya sulit ini. Saya rasa kalau untuk kontrol hidro itu kan ada dua ya. Jadi itu load control dan termasuk flow control ya. Jadi load control itu kalau bebannya juga pengaturan safety dan sebagainya ke arah dummy load, sementara flow control debitnya diatur gitu. Itu yang klasikal ya, konvensional. Nah, sementara bagaimana ke arah menjadi microgrid, nah, saya rasa produk grid tied inverter yang sudah biasa dipakai untuk PV itu menjadi entry point yang bagus juga. Jadi menurut saya kita tidak perlu membuat itu yang baru, tapi ya menggunakan feature daripada grid tied inverter ya untuk ke arah hidro. Ya kalau mungkin perlu lebih lagi dan sebagainya yang tidak tersedia di pasaran kan justru peluang kan bagi kita untuk membuat ya sinkronisasi ataupun microgrid yang smart itu sesuai dengan kebutuhan yang barangkali tidak tersedia di pasaran. Sejauh ini kan kita baru mau memulai ya. Jadi saya terus terang bukan kompetensi saya, tapi saya melihat itu peluang yang bagus dan sangat memungkinkan sekali ya. Karena sekarang ini umumnya yang ada PLTS terpusat itu feedernya dari genset kecil juga gitu loh. Jadi kenapa itu tidak digantikan dengan hydro? Saya rasa di sini banyaklah yang lebih berkompeten cara teknik maupun teknologi di bidang smart grid ya.
dibanding saya, tapi saya di sini hanya melihat suatu prospek ataupun advantage ya apabila 3 sumber itu bisa digabungkan dan tentunya dengan penguasaan teknologi baterai storage yang barangkali lebih murah, lebih handal ya, tidak harus terpaku pada layan lithium atau lead acid ya, mungkin dengan sodium ya atau salt battery ya, itu saya rasa suatu prospek juga gitu. Baik, mungkin ini ya apa komentar sedikit tentang baterai tadi. Sekarang pabrik baterai itu udah datang ke dalam Indonesia loh, jadi udah banyak ada lokal itu. Dan lithium baterai itu kalau yang pabrik yang baru datang, yang baru berdiri di Indonesia, itu namanya Gotion gitu ya, Gotion. Itu dia bilangnya Kamu yang itu tuh dicara-cara yang pabrik baterai terbesar nomor tanya. 3, nomor Ya, 2 kamu tuh. buka Tapi lagi. kalau kita lihat di internet dia nomor 3 di dunia, itu udah ada di Indonesia itu. Nah, kalau kita tanya berapa harga baterai, itu sudah lebih murah dari itu baterai yang kita pakai untuk mobil itu, yang baterai lead acid itu. Itu baterai lead acid kalau 100 Ah itu kan 2 juta sekian itu kan ya. Nah, kalau kita tanya itu baterai lithium ke Gotion yang sekarang ada di Indonesia, dia dari ini ya tambang ya dia. Ada yang nanya tempat praktek berarti. Nah, dia cuma sekitar $100, artinya kira-kira 1,5 juta itu per 1 kWh-nya itu. Jadi sebenarnya ini harga lithium Sudah kompetitif itu Pak Edi ya. sangat kompetitif. Terus Ya, jadi kawan paling saya, dari mungkin Mbak Jo kan kenal sama Pak Sri Taryanto. Dia baru ketemu di Tokopedia atau apa, pokoknya beli online, baterai yang umurnya 30 tahun. Ya itu. Jadi itu kan juga umur Gampang gitu ya. Jadi ya bagaimana kita umur peralatannya itu sudah tidak membuat seperti membuat bank storage yang tidak gampang bangkrut gitu. ya itu Kira-kira kan ya, ya gitu benar ya. gitu. Ini yang kan semula kita pesimisnya umurnya cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ternyata makin lama juga tantangan kebutuhan manusia itu juga bisa dijawab oleh ini ya industri. Komentar itu aja, saya nambahin aja di situ. Berikutnya dari Pak Agus ya ini ya. Pembangkit EBT salah satu kendala adalah intermittent. Nah, salah satu solusinya dengan baterai sebagai penampung sementara energi. Bagaimanakah dengan alat penampung yang lainnya, misalnya kapasitor bank, flywheel, apakah tidak bisa digunakan? Kalau saya baca sih ya bisa, tapi menurut saya secara teknologi maupun pasarnya yang sudah ada kan ya baterai. Kalau mau skala besar ya pump storage ya tentunya ya. Artinya di sini kan meriset ini kan harus melihat potensi pesaing dan pasar yang ada gitu loh. Kalau saya disuruh meriset pilihannya baterai atau kapasitor, saya pasti masih memilih baterai ya, karena pasar baterai akan lebih banyak gitu dan lebih terjangkau. Sementara negara-negara maju juga pun ya kapasitor atau even super kapasitor ya flywheel ya juga masih dalam tahap riset lebih lanjut gitu. Ya, oke. Berikutnya dari Pak Erwin Kasim ya. Nah, untuk pengembangan pembangkit mikrohidro yang umumnya skala berkapasitasnya kecil dan lokasinya di remote area yang belum ada infrastruktur jalan listrik dan lain-lain mengakibatkan harga unit cost-nya menjadi mahal. Sehingga secara ekonomi kurang menarik bagi swasta atau investor. Bagaimana usulan atau saran agar proyek-proyek mikrohidro ini bisa menarik bagi swasta, agar ada jaminan keuntungan, margin. Apakah selama ini ada bantuan insentif atau subsidi investasi dari pemerintah pusat atau Pemda atau dari donor? Nah, terus kemudian ada FS. Ini berapa biaya FS yang diperlukan untuk membuat proposal mikro itu bankable. Nah ini jadi dari pengalaman kita
sebenarnya begini, kalau hanya untuk kelas Pico ya, katakanlah 10 kW ke bawah dan bukan sebagai sebagai main source ya, katakanlah nanti untuk feeder atau dikombinasikan dengan ini, itu mestinya engineering cost keharusan harus melakukan suatu survei yang kadang-kadang biayanya sama ya dengan mini ataupun mikro ya, itu tentunya bisa bisa kita atasin dengan standar lah semacam itu. Itu sedang kita jajaki. Artinya untuk membuat satu mikro hidro 5 kW ya, dengan head gini, kalau sudah ada satu guidance-nya, orang bisa bisa mudah menghitung debit ya. Misalnya ada suatu panduan, oh kalau model begini sungai lebar sekian, dalam sekian, kecepatannya sekian, debitnya sekian ya. Meskipun itu bisa dilakukan ya secara lokal ya atau dari SDM yang tidak terlalu jauh gitu loh. Sehingga equipment-nya itu tinggal hanya membeli equipment dan termasuk memasang. Itu tentunya kan akan beda. Tapi kalau cara berpikir Pico Hydro harus sama seperti Mega Hydro, di mana harus ada Destadi, harus ada FS dan sebagainya, ya tentunya tidak akan tercapai gitu loh. Tentunya dengan batasan-batasan tertentu gitu ya. Misalnya begini, kalau kita membeli pompa itu kan nggak harus studi head dan debit dulu ya. Yang penting bisa ini. Tapi tentunya kalau pompa-pompa skala industri atau yang gede kan harus dilakukan suatu engineering dulu. Itu gambaran yang ada yang sedang kita lakukan untuk kelas-kelas Pico. Kita akan memberikan suatu guidance ya, sehingga mikro hidro ya itu bisa lebih simpel lah begitu cara site assessment-nya termasuk construction-nya. Nah, tentunya hal ini akan berbeda dengan yang sifatnya besar ya, investasi ya, perlu satu pembiayaan ya, dan di mana berisiko sekali kalau kita keliru, katakanlah mikro hidro kapasitas 50 kW ya, yang di mana sebagai suatu sumber biayanya juga sudah mahal. Nah, itu memang harus dicarikan jalan keluar Pak Erwin untuk FS ya, atau termasuk di idenya ya, apakah daerah akan membiayai dan sebagainya. Nah, umumnya hambatan yang terjadi memang cukup kurang ya dari daerah ya, apalagi sejak dinas ESDM ya, dinas pertambangan energi di kabupaten itu dicabut. Nah, itu usulan-usulan dari daerah itu hampir tidak ada. Dan logikanya kalau tidak ada usulan, bagaimana proyek itu mau dieksekusi? Biasanya dulu-dulu itu pemerintah daerah itu mau membiayai suatu desain, termasuk CSR dari perusahaan negeri juga ada untuk pembiayaan desain. Nah, konstruksinya ya nanti tergantung dilihat. Kalau konstruksi hanya untuk Pico dan sebagainya ya bisa aja kan dari dana daerah, dana CSR. Sementara dana konstruksi yang besar ya tentunya biasanya kalau yang biasa dilakukan oleh PTKI ya dilakukan oleh tender pemerintah pusat ya. Nah, kira-kira jadi memang karena dia membutuhkan engineering cost, desain breakthrough di studi itu sebenarnya tidak terhindarkan ya untuk dilakukan secara baik. Tapi saya rasa sekarang dengan kemajuan teknologi data ya, beberapa misalnya data hidrologi dan sebagainya, beberapa poin-poin yang berpeluang menimbulkan kesalahan itu test tadi itu bisa dilakukan lebih simpel barangkali, bukan lebih simpel, lebih efisien ya, dan tentunya kalau keberadaan SDM dari sisi desain itu merata ya, itu juga akan membuat cost engineering ya untuk awal dari mikro itu bisa lebih murah. Sebenarnya kayak wind turbine pun kan desainnya kan juga membutuhkan kondisi yang lumayan mahal ya, pengamatan data ya. Cuma kalau
kalau wind itu kan intermittent ya. Jadi kalau misalnya salah pasang kapasitas tidak ketahuan itu. Beda dengan hidro begitu salah mendesain membeli turbin ataupun dan sebagainya, sudah ketahuan itu. Misalnya desain debitnya 500 liter, yang ada hanya 200 liter. Nah, itu 5 menit juga udah ketahuan. Nah, ini turbinnya nggak firm dan sebagainya. Itu beberapa kondisi yang harus kita jadi sosialisasi ataupun dissemination ya. Teknologi desainnya, perencanaan itu harus tersebar merata gitu loh. Jadi misalnya hanya untuk mendesain 5 kW, 10 kW, termasuk 50 kW, lokasi di Papua ya nggak perlu dari Bandung lah yang mahal-mahal, mungkin dari Papua, dari Ambon, termasuk daerah-daerah terpencil lainnya. Jadi penguasaan dissemination teknologi perencanaan ya, mulai dari tingkat universitas, tingkat politeknik, ya, termasuk operasinya ya di SMK itu harus tersebar merata. Kira-kira begitu. Nah, mengenai biaya FS dan sebagainya memang juga tidak ada angka yang pasti ya, karena kadang-kadang biaya transport dan sebagainya itu menjadi suatu kendala. Tapi apapun pekerjaannya kan bisa dirunut dari common cost total project gitu. Ya menurut saya umumnya sih biaya studi itu 5–7% dari total project kan sesuatu yang masih masuk akal. Kira-kira begitu. Baik, berikutnya dari Pak Syain ya. Berapa persentase capaian rata-rata TKDN masing-masing Bayu Hidro Surya serta kesiapan industri menghadapi net zero 2060? Kalau hidro saya hafal ya. Kalau hidro itu boleh dibilang ya 90% ya. 70% itu sipil itu kan pasti dalam negeri. Nah, 15% itu hidro. Nah, kemudian ya, antara generator sama SLM PV itu kan paru-paru gitu. Jadi menurut saya yang paling siap TKDN-nya ya pastinya tentunya itu. Nah, PV saya kurang tahu persis ya. Tapi kalau nggak salah ikut Yung kemarin itu konon itu sudah 40%. Saya nggak tahu ngitung 40%-nya dari mana ya. Nah, kemudian kalau Bayu sebenarnya yang skala-skala kecil itu bisalah kita bikin sendiri. Paling ya kendalanya dari sisi generator aja. Bukan kita nggak bisa ya, tapi economic skill-nya tentunya nggak akan terpenuhin gitu. Kira-kira gambarannya begitu. Tapi microgrid maupun ini sebenarnya kalau yang dihitung itu jangan bendanya. Kalau ngitung smart grid kita itu membeli sistem itu kan bukan ditimbang ya, bukan barangnya chip dan sebagainya, tapi otaknya, engineering, kemampuan Indonesia untuk membuat itulah yang seharusnya dihargai sebagai satu TKDN ya, bukan ini MCB-nya dari luar, PLC-nya itu kan sebenarnya value-nya kan kecil kalau dihitung dari satu produk teknologi. Nah, kira-kira begitu. Baik, berikutnya dari Pak Mahnun, Nusa Putra University. Permisi Bapak Pusraharjo, izin mohon bisakah di tempat Bapak untuk mahasiswa penelitian untuk tugas akhir, Pak? Wah, ini semangat. Wah, ya sangat bisa sekali itu, bukannya bisa malah sangat bisa. Karena dari beberapa universitas termasuk politeknik ya, termasuk SMK itu jadi kita kan punya kekhususan untuk bisa vokasi ya, punya infrastruktur untuk magang ya, untuk praktek baik dari level produksi maupun dari riset ya, yang sudah melakukan kerja praktek itu termasuk tugas akhir itu dari alumni saya sendiri. Itu saya rasa dari teknik fisika ada 3 orang mungkin ya Pak Adi yang sudah lulus dari kolaborasi kita. Ada yang tentang pengukuran debit, kemudian pemanen energi, kemudian ada yang kerja praktek dari Universitas Indonesia juga banyak, ada sudah 3 angkatan kalau nggak salah.
Nah, Banyak termasuk yang juga kalau yang penyediaan laboratorium energi berbasis hidro itu juga bisa itu. Daripada universitas membeli dari luar negeri, beli produk-produk kita ya untuk pembelajaran ya, karena pembelajaran energi terbarukan khususnya yang vokasi itu tentunya kan lebih menarik dan interaktif dengan bendanya yang ada, tidak hanya belajar dari model atau dari YouTube saja yang tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita eksplorasi ya, untuk membangun keterampilan maupun keahlian vokasi. Kira-kira begitu yang untuk kalau ya, gambaran silakan. investasinya tadi kalau misalnya oh ini ada universitas mau bikin lab itu mungkin perlu ada gambaran biayanya berapa investasinya itu dengan skala Oh, mungkin kan ada beberapa yang sifatnya single ya untuk simulator itu yang sudah dibeli di Politeknik Manado yang bisa dibeli dengan metode apa? Simple sih. Simpel ya. Jadi udah pengadaan online itu di bawah 200 juta sekitar 190 itu kan biasanya memang aturannya begitu. Ada juga ya yang model-model low budget atau nantinya mau dikembangkan atau yang lebih advance ya bisa untuk 4 turbin, bisa banyak untuk termasuk untuk kalau mau untuk kebutuhan riset mahasiswanya apakah untuk level S2 gitu barangkali mau misalnya membuat model kontrol ya untuk yang skala kecil ya yang dimana juga di pasar juga belum tersedia, misalnya flow control untuk skala mikro itu masih belum adanya yang skala mega dimikrokan ya, tetap aja jadi harganya jadi mahal gitu loh. Atau termasuk riset-riset grid tied inverter ya, atau barangkali juga ke arah hybrid ya, yang dimana saya rasa sulit ya, kayak kalau saya disuruh meriset microgrid sama yang lain-lain, tidak ada kerjasama dari ya tidak akan punya duit saya, duit dari mana? Saya ngeriset yang sendiri yang memang sudah ada infrastrukturnya. Katakanlah kalau untuk pengembangan turbin ya, kita kan memang punya test rig untuk modeling dan sebagainya, yaitu kompetensi kita dan sudah tersedia gitu. Tapi untuk riset-riset yang bidang lainnya jelas kita tidak punya anggaran ya untuk bergerak ke arah situ. Nah, kalau itu dikembangkan dengan perguruan tinggi lain, nah, nanti bisa berkolaborasi dengan teknopreneurship yang lain kan akan sangat sangat bagus itu. Jadi saya rasa sekarang ini ya, alat-alat peraga maupun test rig ya laboratorium ya itu pasti harganya terjangkau sesuai dengan anggaran. Kan tidak mungkin saya membuat produk-produk yang mahal-mahal yang tidak bisa terbeli oleh aturan siplah gitu atau simpel ya di Kemendikbud itu. Dan kita sudah biasa itu mensuplai itu. baik. Berikutnya dari Pak Dasri. Bagaimana dengan maintenance hidrobayu dibandingkan hidro? Manakah yang lebih efektif dan efisien dalam pemeliharaannya? Dan Kalau bagaimana pula dengan usia pemakaiannya? okay. Ya jelas kalau bayu kan saya belum berpengalaman, baru mau mereka-reka. Tapi dari beberapa teman gitu ya, kendala yang tinggi itu kan pasti menjadi satu kendala tersendiri ya kalau untuk yang skala kecil ya, untuk manjat tower dan sebagainya. Ya umumnya problemnya ke arah situ. Tapi kalau hidro saya rasa dari apa bukti yang ada itu kalau misalnya kita lihat pembangkit yang dibangun Belanda aja itu 100 tahun ya itu yang diganti kan paling hanya generatornya aja dari sistem 110 menjadi 220. Dan pengalaman di kita yang bersifat mekanik yaitu cenderung robust ya, artinya sesuatu yang kadang-kadang kalau lebih gampang ditangani, apalagi kalau hidro itu kan temperaturnya dingin, perputarannya juga cepat. Beda lah dengan kelas-kelas turbin uap yang dimana temperatur panas, putaran tinggi ya. Jadi dari sisi maintenance karena misalnya kayak contohnya Kalimaron yang kita bangun tahun 2001 ya sampai sekarang ya tuh
turbinnya ya masih awet ya, termasuk infrastruktur sipilnya ya, yang selalu menjadi sesuatu itu kan apakah karena tegangan surja atau ya barang tidak kelihatan kayak elektronik dan sebagainya, itu kontrol itu kan menjadi problem yang utama. Tapi saya rasa dengan teknologi, jangankan bicara internet, dengan teknologi WA aja mereka cukup foto-foto aja, itu cara maintenance sekarang itu menjadi jauh lebih simpel gitu loh. Kita bisa menginstruksikan ke operator kita yang di daerah terpencil ya, via WA ya. Apalagi nanti kalau sudah diperkaya dengan teknologi Internet of Things. Nah, sementara untuk yang Bayu, bukan pengalaman saya sendiri, tapi melihat dari beberapa diskusi dengan teman-teman lain, kayak Pak Suripno ya, yang dari 8 yang sudah lama berkecimpung di situ, ya memang ya kendala kalau macet ya itu memperbaikinya setengah mati. Tapi kalau kita pakai mikro atau Pico Bayu yang vertikal aksis, barangkali yang generatornya ada di bawah, itu saya rasa ya menjadi, karena maintenance itu kan menjadi satu isu ya, kalau di tempat terpencil barangnya harus terhapus. Bahkan kadang-kadang ada suka pertanyaan, bisa nggak membuat turbin yang tidak dirawat? Ya tidak bisa. Ya, tetap harus dirawat, tapi harus simple, tidak terlalu complicated ya. Jadi persoalan-persoalan di wind turbine ya itu kita belum berpengalaman, tapi dari beberapa korespondensi maupun melihat pengalaman-pengalaman yang lain, sepertinya yang vertikal aksis ya, konstruksinya juga nggak terlalu tinggi ya, meskipun pro cons efisiensinya nggak bagus ya. Kalau hanya sifatnya intermittent ya, efisiensi kan bukan sesuatu yang mendesak banget gitu loh. Yang penting berfungsi segala cuaca ya, segala angin kalau angin sepoi-sepoi juga oke, ya, angin ribut bisa berhenti dia. Nah, kira-kira cara pendekatannya barangkali ya harus trade off itu loh, antara kemudahan perawatan, ya, harga, termasuk efisiensi. Kira-kira begitu. Baik, berikutnya dari Ibu nih sepertinya, Bu Farida ya. Bagaimana menurut Pak Pus kalau hydropower digabungkan dengan wind sebagai pompa air tenaga angin? Turbin angin akan berputar dan memompa air dan menambahkan debit air untuk mikrohidro. Apakah hal tersebut dapat mengurangi biaya pekerjaan sipil yang Bapak jelaskan sebelumnya sekitar 75%? Ya, barangkali sebenarnya kayak konsep yang di awal itu yang pump storage ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara yang run off ya tidak ada gunanya itu pakai angin ditambah-tambahin lagi, kecuali kita punya penampungan ya. Kalau kita punya penampungan, tentunya sifat hidro yang bisa continue ya, karena sumber airnya juga continue. Katakanlah continue dalam tempo yang certainly gitu, yang misalnya 2 jam gitu. Itu kan menjadi hal yang bagus juga. Kayak yang sudah diaplikasikan rekan-rekan kita di Afrika itu beberapa tempat itu memang tidak punya air. Ya airnya hanya sungai kecil dan dikumpulkan pada saat hujan ya. Jadi di bawahnya ada upper storage, di bawahnya ada lower storage. Nah, sementara mereka punya area yang luas, yang panas ya, atau angin ya, yang dimana hidronya itu dipakai sebagai media untuk penyimpanan. Jadi pada saat siang hari airnya dipakai untuk memompa ya, pada saat angin bagus, matahari bagus dipakai memompa air ke atas. Nah, pada saat ketika matahari bersembunyi, nah, itu baru dipakai hidronya, tentunya dikombinasi barangkali dengan baterai storage. Jadi itu kombinasi antara water conservation ya, mengawetkan air juga ya, kan sayangnya kalau airnya dibuang ya, kalau di daerah-daerah yang sulit air, termasuk juga kalau di Indonesia di pulau-pulau kecil ya, yang barangkali air itu menjadi krusial, jadi membuat 2 penampungan
upper and lower storage, kemudian untuk naik turunnya menggunakan energi terbarukan yang bersifat intermittent, ya gimana seikhlasnya air atau seikhlasnya matahari ada, dia mompa gitu kan, ambil itu charging, ya itu kan menurut saya bagus-bagus juga. Saya belum tahu pengalaman yang hidro gede besar itu yang di Sintang dan sebagainya, di UPC ya, yang di Sidrap, itu kan barangkali kan harus mikro itu 75 MW misalnya running serentak dan tiba-tiba anginnya berhenti. Bagaimana mengatasi defisit itu kan bukan persoalan yang gampang untuk power yang gede ya. Tapi kalau mikro hidronya yang kecil, katakanlah seadanya berjalan pun itu disimpan dulu energi ini dalam bentuk air. Karena sampai saat ini menurut saya, nah nggak tahu nantinya kalau ditemukan teknologi baterai storage yang murah ya, satu-satunya cadangan energi yang bisa running dalam order detik, ya, tinggal buka valve, yaitu pump storage saya rasa. Dan itu sudah diterapkan di negara mana-mana ya, bukan sesuatu yang baru lah. Artinya pump storage hidro untuk manajemen energi, di mana kalau ada kelebihan pasokan, apakah itu dari fosil atau dari nuklir di negara maju, dipakai untuk memompa air ke atas ya, mereka beli power dengan harga yang murah karena harga offload, sementara dijual pada saat peak load ya, itu juga sudah memberikan satu keekonomian ya. Buktinya di negara-negara maju, hampir semua negara maju pasti punya pump hidro storage ya, baik sebagai peaker atau sebagai bank ya, Federal Reserve Bank-nya untuk memasok energi secara cepat ya, agar sistem tidak kolaps. Kira-kira begitu. Baik, ini pertanyaan yang terkait dengan bisnis ini dari Pak Zainal Arif. Bagaimana cara agar bisa sukses menjadi teknopreneur seperti Pak Kusra Harjo? Wah, ini ada yang penggemar ini. Ya, jadi kalau industri kecil itu kan kuncinya di konsisten sama telaten gitu. Kalau saya kan memang panggilannya ya oke, waktu itu prospek turbin meskipun belum terlihat ya. Kita misalnya begini Pak, 92 ini pengalaman aja. Bicara mikrohidro itu mungkin se-ITB juga tidak ada yang tahu. Taunya Microsoft DOS itu kan 92. Nah, bicara kincir angin ya baru tahu, oh mikrohidro, oh kincir. Nah, tapi sekarang kan mikrohidro kan juga sudah cukup populer lah, terminologinya setara dengan Microsoft maupun microchip ya barangkali ya. Nah, artinya untuk satu teknopreneur ya skala kecil ya, pilihan teknologi yang sesuai dengan kompetensi dan panjang usianya. Panjang usia itu tidak berubah-ubah gitu. Kalau mekanik itu kan cenderung ya kayak listrik itu kan sebenarnya kan ya insya Allah kan 50 Hz terus Pak. Beda sama komputer itu iPhone saya itu berapa? 30 hari sekali minta update. Tapi kalau turbin saya rasa saya tidak jarang itu mengupdate desain, buat apa juga diupdate untuk teknologi. Jadi satu pilihan teknologi dengan niche market yang bagus, tapi sesuai dengan kompetensi kita ya. Jadi tidak membutuhkan peralatan yang mahal-mahal atau risetnya bisa berkolaborasi, itu saya rasa ya cocok untuk teknopreneur yang ya modalnya semangat ya. Tapi saya tidak suka kalau disebut modal dengkul Pak, karena kita modal otak, kreativitas itu penting ya, karena modal dengkul itu ya tidak ada. Nah, kira-kira gambarannya begitu Pak. Memang ya pastinya tidak ada lah satu resep jitu ya atau formulasi untuk suatu teknopreneur, tapi konsisten dan suka itu kayaknya passion itu wajib itu. Kalau bagus prospek tapi tidak
tidak menyukai ya sepertinya agak sulit juga ya. Apalagi kalau kita termnya hanya dari sisi keekonomian saja, tidak dilandasin keahlian dan kehobian barangkali. Mungkin gitu Pak. Oke. Jawaban saya. Jadi ya niche market itu menurut saya penting nggak? Market apa kira-kira yang orang lain tuh males bikin, tapi kita punya teknologi untuk bisa, itu kan enak gitu. Jadi nggak jarang itu kompetensi kita itu berkompetensi itu, wah sampai harus banting-bantingan harga, saya rasa hampir tidak pernah bikin sekali. Kayak generator itu kan juga gitu Pak. Generator tuh Stamford tuh tahun manual dia tahun 90 sampai sekarang itu ya sama saja. Tapi mereka kan berkompetisi dengan manufaktur yang lain. Tapi kan nggak pernah berubah, 50 Hz-nya itu loh. Sama sistemnya ya udah ya gitu-gitu ya. Sekali mendesain ya setelah itu tinggal mencetak itu kan enak Pak, tidak harus ganti-ganti model. Saya rasa bidang-bidang renewable energy punya peluang ke arah situ ya, kecuali yang smart grid-nya. Smart grid kan barangkali harus update software atau sesuai dengan kebutuhan, itu mungkin keahliannya. Tapi kalau dari yang sifatnya hardware ya, misalnya membuat wind turbine kincir, terus atau membuat turbin water turbine ya, alat-alatnya kan juga gitu-gitu aja, paling diupdate dengan CNC, dengan teknologi software ya, dan sebagainya. Kira-kira begitu Pak. Baik. Ini Pak Erwin Kasim, ini bertanya lagi nih. Di Pulau Jawa, power generation di jaringan PLN sudah oversupply. Dari pengalaman Bapak, apakah memungkinkan PLTMH bisa terus bertambah di Pulau Jawa ini yang nanti suatu saat jaringan PLN akan masuk ke daerah tersebut yang kapasitasnya lebih besar sehingga warga akan memilih mendapatkan suplai ke PLN dan memutus koneksi jaringan PLTMH-nya. Apakah PLN mau menerima suplai membeli listrik dari PLTMH ini ke gridnya? Ya seharusnya soal membeli dan tidak itu kan asal frekuensinya juga standar, voltasenya standar, tidak ada urusan itu. Saya rasa lebih pada policy saja ya. Artinya kalau suatu nanti industri pantura itu tumbuh dan memang kita konsisten dengan menghentikan batu bara, ya menurut saya mikrohidro, mini hidro termasuk pump store itu akan rebound gitu loh. Karena kalau kebutuhan turun itu kan karena hanya beberapa kali salah prediksi ya, dan sebenarnya barangkali oversupply-nya itu kan bukan karena orang malas membeli listrik, tidak, memang kebutuhan untuk industri akan lebih besar. Tapi nanti kalau coba semuanya berbasis listrik lagi, katakanlah mobil EV, motor dan sebagainya, kan kebutuhan listrik itu akan meninggi, dan kebutuhan listrik untuk mobil listrik, untuk motor listrik, ya jangan diatasin dengan membangun PLTU yang baru, tapi dengan mengoptimalkan hidro kecil barangkali ya, untuk bisa lebih supply ya. Termasuk barangkali rooftop nanti yang tadinya kebijakannya ya kayak gojek-gajek nggak jelas gitu. Kan misalnya begini, suplai yang terpisah dari pusat grid itu kan juga memperbaiki mutu tegangan ya, sepengetahuan saya. Kalau misalnya hampir semua rumah nanti punya mobil listrik, itu apa nggak kolap itu trafo, misalnya kan harus banyak-banyak mengganti. Nah kalau di beberapa titik juga disuplai sama EBT, apakah itu PV dan sebagainya, itu termasuk hidro tentunya, itu tentunya akan lebih menjadi ini. Saya rasa soal oversupply di Jawa itu kan bersifat temporer saja ya. Nanti begitu kebutuhan industri tambah dan kita konsisten mengurangi batu bara atau memanajemenkan energi secara lebih bagus ya. Jadi tidak hanya TOP saja, tapi juga ada pump hidro. Jadi tidak perlu membangun
energi fosil yang baru, tapi punya cadangan energi. Karena energinya yang idle di kondisi offload, nah, itu dipakai untuk memompa air dan bisa dipakai pada saat peak load atau sebagai picker ya, atau untuk kebutuhan yang mendesak karena ada beberapa pembangkit lain yang mengalami gangguan ya. Kalau ada pembangkit gede gak ada gangguan, nggak mungkin bisa di start dari nol pembangkit batu bara lagi. Satu-satunya pembangkit yang bisa cepat itu so far baru hidro ya. Makanya sangat disayangkan ada beberapa pump storage kalau nggak salah 2, satunya di Percisokan, satunya saya lupa. Nah, termasuk juga untuk pengendalian banjir itu pump storage itu misalnya kayak Pantura ini sebagai ilustrasi aja ya. Pantura kalau asal tanah memang ya dikendalikan persoalan tanah kalau itu di jalur bawahnya itu dikasih lower storage, jadi kalau banjir disimpan ke situ, nah kemudian juga atau dipompa ke atas ya itu kan menjadi suatu solusi juga. Memang hidro ya pasti terkendala sama kesulitan lahan ya. Tapi apapun energinya kan juga ya butuh lahan ya. Ya kecuali barangkali bin-bin yang mau ditaruh di laut atau PV yang disimpan sebagai gantinya karamba atau floating PV itu saya rasa solusi-solusi yang bagus juga ya, yang tidak terlalu terkendala lahan. Kira-kira begitu Pak Erwin. Baik, berikutnya kembali lagi nih Pak Muhammad Fatoni ini. Jika dilihat dari Sabang sampai Merauke, potensi pasar untuk smart microgrid yang paling bagus prospeknya selain di Jawa, di mana Pak? Kalau smart micro, saya rasa malah di luar Jawa ya. Jadi yang masih PLN yang masih menggunakan diesel, sistemnya tidak interkoneksi. Kalau sudah interkoneksi nanti Jawa, Sumatera, itu ya saya rasa itu levelnya sudah smart macro grid ya, yang dimana ya barangkali sudah mainannya PLN lah. Tapi barangkali daerah-daerah lain ya kayak mungkin Kalimantan ya, Kalimantan Utara termasuk rencana ibu kota baru atau di Papua ya yang areanya pertumbuhannya kan scatter juga, itu saya rasa pasar yang bagus itu. Sementara kalau Jawa karena kebutuhannya tinggi dan cenderung untuk industri ya, untuk industri itu pasti ya sampai berapa kali ke depan kan masih membutuhkan kemampuan batu bara saya rasa. Ya, oke. Berikutnya nih tadi kelewatan Pak Magnun ya nih. Untuk pumping storage tadi itu jenis generatornya yang bisa difungsikan sebagai pump motor listriknya seperti apa? Biasanya ada 2 kalau pump storage itu. Ada yang reversible ya, jadi pompa dan turbin terpisah. Ada juga yang reversible. Jadi dia pompa sekaligus berfungsi sebagai turbin gitu. Saya terus terang tidak mendalami dan belum pernah berpengalaman ya, karena Indonesia aja kan juga belum punya pump storage. Tapi dari literatur yang saya baca ya, jadi biasanya konsepnya hanya ada 2 gitu loh. Nah kalau untuk yang skala kecil, saya rasa sistem yang terpisah itu lebih simpel gitu loh. Misalnya begini, pompanya di power pakai PV kan, pakai PV. Nah, kemudian turbinnya ya sistem tersendiri. Meskipun jalur airnya bisa sama, tinggal dipasangi valve aja. Jalur airnya tidak harus bikin 2 jalur yang berbeda, tapi sistem menaikkan air maupun menurunkan airnya tidak harus terpisah jalurnya, kan mahal juga kalau untuk bikin infrastruktur pipanya. Tapi umumnya kalau pump storage yang gede, baik turbin maupun generatornya ya umumnya reversible ya. Dan setahu saya biasanya pasti sistem yang induksi ya. Jadi induksi itu kan pasti
dia bisa dipakai sebagai motor, induction motor atau induction motor as generator. Saya rasa banyak sekali literatur yang membahas tentang pump storage. Memang untuk yang skala kecil ya belum banyak yang ada. Tapi kalau menurut saya sih lebih bagus itu sistem terpisah ya. Jadi pompanya juga nggak harus bikin khusus, tinggal pakai pompa sentrifugal standar, di powernya pakai inverter hasil dari PV ataupun dari wind. Sementara kalau digunakan secara turbin ya pakai turbin skala mikro. Tapi kalau dalam kasus penampungan tentunya harus menggunakan, meskipun kecil ya 10 kW, harus menggunakan flow control ya, karena di situ kan air kita hemat ya, tidak menggunakan load control. Kalau load control kan ya dia selalu dibuka penuh ya, selalu gaspol, sementara energinya dibuang sia-sia dibalas load ya. Jadi kalau kita pakai teknologi untuk penyimpanan, pasti ya aplikasinya harus menggunakan smart grid ya, flow control ya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Ini dari Pak Sumitro ya. Ini tadi kaitannya sama PLTD dan microgrid nih. Apakah pemakaian PLTD pada area isolated kemudian diganti microgrid dengan PLTMH dan PLTS tetap ada sebagai backup atau bisa dimatikan nih PLTD-nya ini, mengingat semuanya PLTMH, PLTS pembangkit intermittent. Ya memang biasanya sih kalau tidak ada baterai storage-nya tetap dipertahankan gitu. Tapi dia ya sebagai backup gitu fungsinya. Jadi kalau saya tidak salah dengar, memang kita belum pengalaman dengan proyek-proyek PLN ya. Si fungsi dedesialisasi itu kan diesel akan digantikan dengan PV atau energi terbarukan yang lain, tapi sebagai backup barangkali masih harus dipertahankan ya, kecuali teknologi baterai storage sudah semakin maju sehingga ya efisiensi energi disimpan dan sebagainya itu sudah tidak terlalu menjadi kendala. Tapi kan esensinya kan tidak menghilangkan total juga kan, PLTU kan juga tidak mungkin dihilangkan total Pak, tapi mengurangi sebenarnya. Itu yang kadang-kadang teknologi menjadi suatu salah persepsi, seolah-olah wah kalau ada EBT, wah yang ini akan tereliminir semua. Tidak, mereka menurut saya akan semuanya itu akan berproses dan akan dikurangi. Jadi tidak perlu ada resistensi ya dari energi yang lain terhadap energi terbarukan ya. Memang problem transisi energi itu kan baik dari sisi regulasi, dari sisi pasar itu patut dikaji lebih lanjut sehingga ya bisa bersinergi dengan baik gitu. Baik, waktunya tepat 17.30 ini kita akhiri acara kita sore hari ini. Ini peserta Cukup masih tadi sudah ya. 154, masih lumayan. Ini termasuk favorit. Nah, ini ada sering kita panggil ini Mbah Jo ini. Oh siap, nanti kalau kita main-main dengan Bayu, dengan yang lain ya. Jadi barangkali nanti topiknya khusus Pak, agak mengarah ke desain ya, basic desain gitu. Kalau ini kan teknopreneur ya, bagaimana supaya ada gambaran. Memang belajar kalau tidak ada prospek industrinya kan ya mahasiswa itu. Kalau orang usaha kan, saya belajar ini karena ada prospek bisnisnya, apakah prospek bisnis atau prospek karir ya. Termasuk yang tidak berteknopreneur pun kalau jadi pejabat ya saya harapkan paham dengan kebijakan energi terbarukan sehingga bisa menelurkan proyek-proyek berbasis energi terbarukan. Baik, sekali lagi saya atas nama BK Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya pada Pak Kostiadi Raharjo dari Hexa Hydro yang sudah menyampaikan paparan tentang prospek teknopreneurship ya di energi terbarukan, hidro, surya, bayu, ada microgrid, ada storage-nya ya, ada baterainya, ada luar biasa nih. Terima kasih. Sudah tadi pertanyaan-pertanyaan ini sampai
menjelang 17.30 juga masih muncul ya. Terima kasih juga Pak Paul Wijaya tadi yang sudah menyampaikan sistem momen sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang masih bergabung di acara kita sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya. Ini tentang mekatronika di Indonesia. Besok yang presentasi juga ini apa? CEO, ini juga alumni Politeknik Manufaktur Bandung. Wah, ini menarik juga. Silakan besok sore bergabung lagi tentang prospek industri mekatronika. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Tetap saling mendoakan. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun berada, disiplin dengan protokol kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini masih belum dinyalakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Edi, makasih Pak Kus. Ya, makasih. Ya, Izin minta sama-sama. ya.